Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang gimana sih cara istirahat yang benar gitu, yang bisa bikin kamu seger dan fresh dan bisa jadi jauh lebih produktif. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar Unlimited Success. Gimana cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu bisa join secara gratis di hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 dari jam 8:30 sampai 8:30 malam via Zoom. Kamu akan belajar 3 hal tentang yang pertama, 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, cara mengatasi rasa takut gagal, tidak percaya diri, dan minder yang menghambatmu untuk sukses. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system meskipun kamu saat ini berada dalam lingkungan yang toksik. Silakan kamu daftar sekarang juga secara gratis, namun slot terbatas. Daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke? Nah, jadi pada podcast kali ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dalam grup The Achiever Masterclass dari Rahmi Namira Putri. Dia bertanya seperti ini. Selamat malam Kak Andreas Bordes dan tim. Maaf Kak, izin bertanya. Bagaimana cara beristirahat yang benar? Karena saya kalau bekerja suka semangat ngeborong kerjaan, terus suka nyari sampingan gitu buat nambah penghasilan. Suka malah bingung kalau nggak ngapa-ngapain. Dan pada akhirnya di suatu titik saya mengalami burnout, mumet sendiri gitu. Sepertinya ini karena saya nggak beristirahat. Gimana sih biar kita bisa beristirahat dengan benar? Kadang mau istirahat masih kepikiran kerjaan. Terima kasih Kak Bordes dan tim. Ya, oke, thank you atas pertanyaannya Rahmi. Jadi memang kadang-kadang kita itu cukup ambisius ya dalam mau mencapai sesuatu. Ya, kita mau A, mau B, mau C, mau semuanya gitu. Tapi itu hal yang wajar bagi manusia karena salah satu sifat manusia itu dia greedy. Greedy itu dalam tanda kutip serakah gitu ya, pingin mau semuanya gitu. Tapi itu emang manusia tuh kayak gitu. Dia udah dapat lagi, dia mau apa lagi, nggak pernah cukup kayak gitu ya. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu. Nah, jadi yang pertama sih, kalau menurut saya yang perlu dilihat adalah hasil yang kamu dapatkan seperti ini. Dengan cara seperti ini, gimana hasil yang kamu dapat? Apakah kamu bisa mendapatkan hasil yang optimal? Atau justru berbagai macam hal yang dilakukan itu hasilnya cuma setengah-setengah gitu. Nah, itu perlu kamu lihat lagi. Nah, kalau saya pribadi sih dulu juga ngelakuin hal yang sama, ya, pingin sukses jadi trainer, pingin sukses jadi ghostwriter, pingin sukses jadi agen properti, jadi agen asuransi, semuanya pingin mau diembat gitu. Tapi akhirnya nggak ada yang jalan, malah justru yang utama yaitu di trainer dan juga ghostwriter waktu saya kuliah dulu, itu malah jadi terhambat karena saya terlalu banyak fokus. Nah, jadi lebih baik yang pertama sih pilih dulu mana yang mau kamu fokuskan. Terus yang kedua, gimana cara beristirahat yang benar? Nah, yang pertama tadi kamu harus sudah fokus dulu, kamu pilih dulu sehingga kamu tidak terlalu overload, itu dulu ya. Saya rasa dengan memilih mana yang paling penting itu cukup untuk membuat kamu jadi jauh lebih lega ya. Nah, selanjutnya istirahat itu juga cukup krusial. Tips dari saya adalah kamu harus mendengarkan tubuhmu ya. Apakah kamu ini memang lelah secara fisik atau lelah secara mental ya? Secara mental tuh ya berarti kamu kebanyakan yang mau kamu capai gitu misalnya ya. A, B, C, D semua pengen kamu capai sehingga kamu sendiri yang capek gitu. Terus solusinya gimana? Yaitu dengan cara memilih mana fokusnya yang tadi. Atau yang kedua, capek secara fisik. Kamu ngelakuin berbagai macam hal, terus kamu kurang tidur, gaya hidup juga nggak sehat, akhirnya malah kita jadi fisiknya jadi drop ya. Nah, kalau misalnya kamu merasa lebih banyak dari fisik yang kamu merasa kelelahan, ya berarti kamu harus rest. Restnya adalah yang pertama tidur cukup, nutrisi yang oke, kayak gitu. Kalau saya pribadi, tidur yang cukup itu sangat-sangat penting ya. Saya di sini sangat-sangat menggarisbawahi tidur yang cukup karena kadang-kadang kita anak muda itu kan pingin begadang, pingin nonton Netflix, pingin apa, ekspor segala macam sampai akhirnya kurang tidur. Dan efeknya ketika kita kurang tidur, bangun pagi nggak seger, jadi bad mood, jadi bete, jadi nggak produktif kayak gitu ya. Kalau kamu ngerasa capeknya secara fisik, ya berarti kamu harus istirahat, tidur yang cukup. Oke. Kalau saya pribadi waktu itu
saya pernah kejebak siklus minum kopi, terus malamnya kurang tidur, besok paginya ngantuk, minum kopi lagi biar seger, malamnya kurang tidur lagi, begitu terus. Sampai akhirnya saya burn out, bahkan efeknya sampai di fisik. Itu sempat jantung deg-degan banget, terus kayaknya capek banget, agak sesek banget, aduh parah banget pas lagi nyetir mobil. Akhirnya waktu itu saya sama istri pergi ke rumah sakit untuk dicek segala macam kayak gitu. Dan sekarang udah tidurnya udah lebih cukup, gaya hidup jauh lebih sehat. Sekarang jadi jauh lebih seger dan bisa berfungsi dengan optimal dengan baik, ngisi training lagi kayak gitu ya. Kalau dulu ngisi training aja udah ngep-ngepan, bikin podcastnya udah ngep-ngepan, tapi sekarang udah lebih fresh, lebih seger dan jadi jauh lebih produktif ya. Jadi itu Rahmi, kamu perlu tahu kamu capek secara fisik atau secara mental. Kalau secara mental ya kamu kurangilah berbagai macam targetmu sehingga kamu bisa fokus mana yang paling penting. Oke. Jadi kamu juga jadi jauh lebih lega. Terus yang kedua, kalau kamu sudah mendengarkan tubuhmu dan capeknya itu secara fisik, maka dari itu kamu wajib untuk istirahat dulu ya. Kasih waktu, tidak memikirkan berbagai macam kerjaan tadi. Pastikan kamu tidurnya cukup, makannya juga nutrisinya yang sehat, nggak yang gula-gula terus gitu misalnya ya. Jadi untuk ngejaga kamu secara fisik ya. Jadi secara mental, secara fisik harus diperhatikan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.